Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini, sekarang kita masih ada di hari Selasa, tanggal 20 Juni 2025. Sekarang kita ada di siang hari, teman-teman. Siang-siang gini enaknya kita nge-review lagi ya armada yang akan dirilis dari Karoseri Adi Putro. Akan ada 3 unit armada terbaru milik PO SAE yang akan kita review di video kali ini. Seperti biasa, sebelum kita lihat armada yang akan kita review, kita lihat dulu nih teman-teman. Ada bis apa aja sih yang coming soon akan dirilis dari Karoseri Adi Putro? Yang pertama, di sini ada 2 unit JetBus 5 MHD single glass milik Dewa United. Wah, hashtagnya keren banget ya, anak Dewa. Tampilannya pun juga keren teman-teman, dengan warna dasar warna hitam. Ini dua-duanya sama-sama menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4, sasis tipe terbaru, sudah ada suspensi udara dan ada fitur anti-lock braking system. Jadi benar-benar keren. Apalagi kalau kita lihat nih ya, velgnya, wow, glowing dari lahir teman-teman, pakai velg aluminium semuanya. Kira-kira akan dirilis kapan? Insya Allah di minggu-minggu ini teman-teman. Di hari apa? Pantengin terus di sosial media Karoseri Adi Putro. Lanjut kita lihat di sini masih dengan JetBus 5 MHD. Ini milik PO Surya Putra dari Bandung. Wah, ini hadir dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Kemudian ada 3 unit JetBus 5 MHD lagi teman-teman. Bedanya ini menggunakan sasis Hino RK280 Euro 4 milik PO Baladika. Nah, ini adalah tahun keemasan PO Baladika ya teman-teman, karena hadir dengan warna hitam kombinasi warna emas. Semoga ini menjadi awal kejayaan ya PO Baladika. Keren banget, 3 unit teman-teman, nggak tanggung-tanggung. Kemudian akhirnya kita bisa ngelihat SHD. Ini milik PO Kalingga Jaya yang hadir dengan sasis Hino RM280 Euro 4. Nah, ini sudah ada julukannya yaitu take off dan ada stiker trayek. Ini adalah trayek terbaru dari PO Kalingga Jaya teman-teman. Dari Bojonegoro via Purwodadi menuju ke Jakarta. Kira-kira akan dirilis kapan? Stay tune, pantengin terus konten-konten kami ya. Lanjut, ada 2 unit JetBus 5 HDD single glass. Yes, teman-teman nggak salah dengar. HDD single glass. Ini milik PO Budiman dengan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626L, transmisi manual Euro 4. Sudah ada suspensi udara dan ini nanti akan memakai kode penomoran bodi yang baru. Insya Allah kodenya adalah 4E teman-teman ya, menandakan bis ini sudah standar emisi Euro 4. Sama seperti yang ada di ujung. Nah, ini yang tadi pagi kita lihat teman-teman ya, yang ada di ruang finishing sebelah tadi pagi. Sekarang sudah selesai tahap proses finishing pertama ya teman-teman. JetBus 5 SHD single glass dengan sasis Mercedes-Benz OH1626S yang tadinya menggunakan suspensi lift spring bawaan sasisnya atau per daun, di-upgrade di Karoseri Adi Putro menggunakan suspensi udara rakitan Karoseri Adi Putro. Nah, di mana bis yang akan kita review teman-teman? Ada di ruang finishing sebelah. Setelah ini kita akan langsung ke sana dan langsung mereviewnya secara lengkap, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Jadi silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini dia 3 unit armada terbaru milik PO SAE. Nah, kepanjangan dari SAE itu adalah
Surya Anugrah Enggal. Ini semuanya sama ya teman-teman, sama-sama menggunakan bodi JetBus 5 SHD. Sasisnya Hino RM280 Euro 4. Sasis tipe terbaru, ada suspensi udara dan ada fitur anti-lock braking system yang sangat menjamin kenyamanan serta keamanan kita saat menaiki bis ini. Nah, untuk dimensi dari bus ini memiliki panjang 12 meter, kemudian untuk tingginya adalah 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Jadi pastikan saat teman-teman menyewa bis ini bisa menjangkau ke titik penjemputan teman-teman. Nah, kita lihat di bagian depannya ini semuanya hampir sama, hanya ada tampilan warna biru bubble gum gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini perbedaannya ada di kombinasi warna. Ada yang warna oranye, warna merah, dan ada yang warna kuning. Di sini belum ada julukannya masing-masing teman-teman. Tapi saya belum tahu nih apakah nanti akan ada julukannya masing-masing ya. Biasanya untuk nama julukan dipasang di kaca depan bagian atas. Nah, di bagian bawahnya di sini hanya ada logo dari PO SAE di sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nyewa bis ini udah deh, nggak usah lagi yang namanya cetak-cetak banner ya. Silakan kita manfaatkan saja area sini di kaca ya, misalnya. Nah, ditaruh di sini, ini akan kelihatan lebih minimalis teman-teman. Kalau minimalis akan kelihatan lebih manis ya tentunya, daripada kita harus mengeluarkan uang untuk cetak banner, kemudian logo PO SAE-nya nanti tertutup, kasihan. PO-nya sudah mendesain logonya dengan bagus teman-teman ya. Seperti biasa, di sini ada stiker kesayangan kita, yaitu Taflotinol, yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Benefitnya, kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi, teman-teman. Anti karat dari Taflotinol. Kemudian untuk pintu depannya, ini menggunakan model sliding. Nah, ini full LED di bagian tangganya, dashboardnya dilapisi kulit, ada garnish, motif kayu atau wood panel dengan finishing yang glossy, mewah banget teman-teman. Nanti kita akan lihat detail bagian interiornya. Ini kalau kita sekilas lihat, perbedaan di antara ketiganya di bagian interior ada di detail warna kursinya. Penasaran? Sama, saya juga penasaran. Nanti kita akan lihat ya teman-teman. Di sini ada identitas dari PO SAE, yaitu PT Surya Anugrah Enggal, sama dengan kepanjangannya, dan ada nomor telepon yang bisa kita hubungi untuk penyewaan armada PO SAE. Silakan teman-teman screenshot, teman-teman catat, teman-teman masukkan ke kontak HP teman-teman, dan hubungi PO SAE request yang armada terbarunya ini teman-teman. Ada dua, silakan teman-teman pilih. Ini kalau kita lihat ujungnya nih sama-sama 888 ya teman-teman, angka cantik nih teman-teman. Lanjut kita lihat ada bagasi. Nah, ini bagasinya 3 ruang. Wow, ini nih. Ini adalah bukti bahwa bagasi bus SHD karoseri Adiputro bisa muat bangku loh teman-teman. Jangankan bangku atau kursi bis ya teman-teman ya, motor aja nih bisa masuk asalkan bagasinya space frame ya. Untuk sasis Hino RM ini sudah space frame teman-teman. Kalau Hino RK belum, alias masih leather frame. Nah, bagasi ini kalau mau ditaruh barang yang sangat banyak ya, seperti oleh-oleh berkarung-karung, atau mungkin satu orang penumpang bawa satu koper, bisa dimasukin semua tanpa mengganggu kestabilan dari busnya. Jadi busnya nggak akan limbung-limbung teman-teman ya, bisa tetap jalan dengan stabil. Bagasi SHD. Saya suka di sini rangka dari bagasinya ini dicat sesuai dengan warna sekundernya ya. Yang merah ya dicat yang warna merah, yang kuning warna kuning, yang oranye warna oranye. Cakep. Lanjut lihat di sini ada bagasi lagi di atas ban belakang. Nah, ini menjadi standar ya dari SHD. MHD masih ada bagasi, kalau HDD belum ada bagasi di atas ban belakang. Itu aja perbedaan yang bisa kita lihat dari eksteriornya. Jadi kita tahu nih yang mana HDD, yang mana MHD, yang mana SHD. Kita tutup lagi. Lanjut lihat pintu belakang. Nah, pintu belakangnya ini model swing ya teman-teman ya, seperti ini.
kita langsung terhubung ke bagian belakangnya. Kemudian untuk bagian belakang dari body bus ini sudah dilengkapi dengan fitur yang menjadi standar di Jetbus 5 series, seperti kamera parkir yang berfungsi saat mundur, ada sensor parkir, ada diffuser, dan ada pelindung bumper, teman-teman. Tak lupa di bagian kanan ya, ini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Untuk livery dari PO SAE ini apa ya teman-teman ya, ciri khas banget teman-teman. Modelnya kotak-kotak ya seperti ini. Kalau kita mungkin zoom out ya, seperti apa ya, pixel-pixel gitu ya teman-teman ya, keren. Saya suka membawa keunikan tersendiri. Jadi kalau kita lihat bis ini, kita pasti langsung tahu nih teman-teman, ini adalah bis SAE, bukan yang lain. Kalau saya pribadi, ini paling suka kombinasi atau perpaduan warna biru dengan yang warna oranye, teman-teman. Nah, gimana kalau kita review interiornya dari Armada yang biru oranye aja? Yuk, langsung kita lihat bagian interiornya. Let's go! Ini dia interior Armada terbaru PO SAE. Nah, kita ada di dalam Armada dengan kombinasi warna biru dan oranye, teman-teman. Ini semuanya sama ya. Di bagian tengahnya, di depannya ini teman-teman, ada kursi tour leader. Nah, ini terpisah ya dengan kursi connect, jadi bisa diangkat dan bisa dimiringkan. Caranya, kita gunakan tuas yang ada di sini, dorong tuasnya ke bawah, kemudian angkat kursinya seperti ini. Nah, kita dapat akses yang leluasa ke ruang penumpangnya. Di sini ada dispenser untuk ambil air panas maupun ambil air dingin. Nanti saya akan beritahu ya gimana sih caranya untuk ambil air panas dari dispensernya. Kalau caranya salah, maka air panasnya nggak akan tertuang ya teman-teman. Lanjut kita lihat ruang penumpangnya. Wah, ini tampil elegan dengan pemilihan ABS berwarna krem. Kemudian di sini bagasi kabin atau kompartemennya di-upgrade, teman-teman. Standarnya dari karoseri Adiputro tidak ada penutup. Namun di sini PO SAE mengupgrade ya. Jadi ada penutup, bisa dibuka penutupnya dengan sangat mudah seperti ini. Pakai satu tangan pun bisa, teman-teman. Dan di bagian kiri depan ini ternyata di-upgrade lagi, teman-teman. Dari yang bagasi kabin menjadi cool box. Silakan masukkan minuman dalam kemasan ke dalam cool box-nya. Kemudian teman-teman tutup seperti ini. Tunggu beberapa saat dan minuman dalam kemasan akan siap untuk kita nikmati. Kalau yang di seberangnya ini bagasi kabin dan ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Yes, mikrofonnya sudah wireless teman-teman, alias tanpa kabel, dan bisa ditutup lagi dengan sangat mudah seperti ini. Untuk fasilitas di dalam bus ini tentu saja sudah lengkap ya teman-teman. Mulai dari fasilitas keamanan, ada APAR alias alat pemadam api ringan yang terletak di samping bangku driver. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Kemudian ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Kalau fasilitas hiburannya nggak perlu dipertanyakan teman-teman ya, sudah lengkap juga. Ada total 3 TV yang ada di dalam bus ini. Yang paling depan ukurannya paling besar. Kita akan buka dengan cara seperti ini. Yes, tentu saja kalau ada TV pasti akan ada audio sistemnya teman-teman. Kalau yang di paling depan ini ukurannya 43 inci. Sudah terintegrasi dengan Android. Jadi bisa untuk nonton YouTube, nonton Netflix, bisa untuk karaokean, dan bisa disambungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau TV-nya lagi nggak dipakai, silakan ditutup saja ya teman-teman, seperti ini. Nah, nih. Tutupnya harus sampai rapat lagi, seperti tadi. Kemudian kita lihat, ini ada TV yang kedua teman-teman, karena posisinya nggak jauh dengan TV yang pertama. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini ya TV yang kedua, ukurannya 24 inci. Secara fitur ini sama-sama
sudah terintegrasi dengan Android, teman-teman. Kemudian di sini ada lampu disco sebagai hiburan kita dan ada jendela darurat di bagian depan. Nah, akan ada fasilitas apa di bagian tengah ke arah belakang? Let's go, kita ke belakang, teman-teman. Di bagian tengah ke arah belakang, kita langsung disambut oleh TV yang ketiga, teman-teman. Nah, ini bisa dibuka lagi seperti ini cara bukanya. Kalau yang di tengah ini tentunya ukurannya sama ya, semuanya 24 inci dan fiturnya sama-sama sudah Android TV. Nah, tutupnya harus sampai rapat seperti tadi. Di bagian atas di sini ada lampu disco lagi, ada jendela darurat lagi, dan kita bisa lihat bagasi kabin atau kompartemennya ini sampai ke ujung belakang ya, teman-teman. Bisa dibuka lagi dengan sangat mudah seperti ini. Nah, ini silakan masukkan tas ataupun kardus yang ukurannya cukup kecil ke sini, teman-teman. Kemudian bagian seberangnya seperti ini. Oke, bagasi kabin sampai ke ujung belakang. Kemudian di ujung belakang banget nih ya, teman-teman ya, ada 6 kursi yang dijadikan satu baris. Wah, enak loh duduk di sini ya. Kaki kita tuh nggak menggantung dan di sini tetap lega ya. Teman-teman bisa lihat di bagian atas, di samping dan di tengah ada louver AC. Jadi walaupun kita duduknya di atasnya mesin, teman-teman, tapi tetap terasa adem. Nah, kalau saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan nih, teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, pindah ke paling depan. Wis, semewah ini semuanya. Cakep, armada terbaru PO SAE. Kita ada di kursi paling depan di baris kanan. Nah, di sini saya akan beritahu nih gimana cara ambil air panasnya. Silakan teman-teman gunakan yang warna putih merah ini untuk ambil air panas, sedangkan yang warna putih biru untuk ambil air dingin, teman-teman. Silakan ditarik keluar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Karena ini adalah sistem penguncian ganda ya, teman-teman. Kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Kemudian di sini tombol powernya. Nah, ini kemudian kita bisa lihat belum dihubungkan ya ke listrik. Nanti mungkin akan dihubungkan, teman-teman. Saat nanti dispensernya sudah menyala, namun masih ada lampu warna merah di sini yang menyala, berarti tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau lampu warna merahnya sudah mati saat dispensernya menyala, air panasnya berarti sudah ready, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian atas, ini adalah bagian yang paling estetik dari interior JetBus 5 series. Ada louver AC model terbaru. Di bagian tengahnya ada USB port charger tipe A dan tipe C yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk nyalain dan matiin lampu baca. Tuh, gampang banget ya teman-teman ya. Dan tentu saja ini fungsional. Kalau teman-teman mau membaca buku di malam hari, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman ya di keadaan gelap, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh, silakan dinyalakan lampu bacanya. Dan tentu saja ada louver AC. Louver AC-nya bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita nih teman-teman. Mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mungkin mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya nggak terlalu dingin, bisa. Tinggal teman-teman putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini dengan sangat mudah. Tak lupa di sini ada ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau lagi naik bis ini di malam hari, yang nyala hanya ambient lights-nya aja atau lampu tidurnya aja. Kita seperti ada di dalam hotel bintang 5, bukan seperti ada di dalam bus. Apalagi bus ini juga nyaman banget loh teman-teman. Ada suspensi udara, ada kursi yang nyaman dari high atau rimba kencana. Ada armrest di setiap kursi, seperti ini. Caranya kalau rimba kencana dia diputar ke arah atas. Kemudian seat belt juga ada di setiap kursi ya. Ini bisa kita lebarkan, bisa kita rapatkan sesuai dengan ukuran badan kita teman-teman, seperti ini. Sangat mudah.
Kemudian ini kursinya saya harus memperlihatkan detailnya. Nah, ini teman-teman. Biru dan oranye sesuai dengan eksteriornya. Ada benang-benang jahitan nih ya, berwarna putih sebagai hiasan. Cakep banget. Kemudian kursinya ada fitur reclining seat. Bisa direbahkan ke belakang dengan cara tekan tombol yang kotak kalau teman-teman duduknya di gang ya. Tekan tombolnya, kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Ini di bagian tengah juga ada armrest. Jadi sangat lengkap. Wis, enak banget. Teman-teman bisa melihat perbedaan derajat kemiringannya ya, yang paling tegak dengan yang paling rebah. Seperti ini, nyaman banget teman-teman. Enak ya. Kalau mau ditegakkan kembali, silakan teman-teman bangun dulu, tegakkan badan teman-teman terlebih dahulu, kemudian tekan tombol yang tadi, ditekan seperti ini, dan nanti kursinya akan tegak dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman duduknya di pinggir jendela, silakan gunakan tuas yang ada di dekat dinding, tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget ya mereview secara lengkap, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Terima kasih untuk PO Sae atas kepercayaannya bersama dengan karoseri Adiputro. Semoga senantiasa terdepan bersama dengan karoseri Adiputro. Serta terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan produk-produk buatan karoseri Adiputro. Yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.